Scorpio, welcome in my channel. This is Bonnie Tarot speaking. Ini adalah prediksi untuk Anda mengenai perjalanan spiritualmu saat ini. So, let's see, kita menuju ke energi Anda. Perjalanan spiritual Scorpio ya. Khususnya bagi Anda yang dalam fase awaken, perjalanan spiritual, pengembangan bakat, atau yang belum menyadarinya ya. Scorpio, Page of Cups, Knight of Swords, Six of Swords, Temperance, ini dua ya. Kita akan langsung melihat pesannya untuk Scorpio. Tiga saja, communication is key. Scorpio, perjalanan spiritualmu kali ini, Anda sepertinya dalam fase proses penurunan ego ya, mengolah ego. Ego Anda sedang diturunkan oleh semesta. Emosimu sedang tinggi ya. Jadi di sini semesta mulai ingin ya mencabut egomu satu persatu ya. Dan itu membuat ada Page of Cup juga di sini. Jadi ada perasaan-perasaan yang agak kadang-kadang kamu sedih nggak tahu kenapa ya. Di sini situasimu ada situasi yang mana meninggalkan ya. Kamu seperti pergi meninggalkan situasimu saat ini ya, meninggalkan permasalahanmu, pergi membawa luka untuk mencari sebuah penyembuhan, untuk mencari hal yang mana itu menurutmu lebih baik ya. Kamu pergi mengikuti kata hati ya. Dan di sini pesannya bahwa jangan biarkan egomu menghalangi langkah Anda ya. Emosimu sedang tinggi. Jadi dalam fase ini kamu perlu banyak healing Scorpio. Karena ada Temperance juga ya. Sebenarnya kamu dalam fase menuju kestabilan energi yin dan yang. Antara ego dan emosimu di sini harus diolah ya. Temperance di sini artinya kamu harus bisa, kamu memerlukan kestabilan dalam situasimu saat ini. Tapi dengan adanya Temperance ini juga, saya rasa kamu akan bisa menemukan sebuah kunci, sebuah jawaban untuk hidupmu. Entah ini berkaitan dengan kamu pergi meninggalkan situasimu ini ya. Kalau menurut saya ini kamu bukan pergi meninggalkan situasimu, tapi kamu akan pergi meninggalkan ego dan hal-hal lamamu, emosi-emosimu, yang mana kamu akan bertransformasi menjadi jiwa yang lebih damai ya, yang lebih baik lagi, menuju ke kestabilan ya. Ini juga sebuah kemitraan yang baik mungkin bagi kamu Scorpio yang sedang merintis karir. Kamu akan menemukan teman bisnis yang nyambung untukmu ya. Mungkin kamu akan menemukan pekerjaan yang lebih cocok untukmu bagi Anda yang sedang karena ini berkaitan dengan pekerjaan, dengan karir juga.
dan ada sebuah komunikasi. Komunikasi adalah kunci, ya. Jadi ada Knight of Swords, ini adalah energimu. Selain mungkin ini Scorpio yang berdealing dengan Gemini, ya, ini adalah energimu yang mana kamu adalah sosok ksatria, kamu ini berjiwa ksatria, berani, ya, tegas, bertindak itu to the point, ya. Dan karena ini adalah sword, terkadang dalam bertutur kata, terkadang dalam berucap mungkin kamu kurang bisa mengontrol, ya. Dan itu yang mungkin membuat sekelilingmu atau mungkin keluargamu itu merasa kadang sakit hati atau kecewa, ya. Jadi ini adalah jiwa kesatria yang berani, yang tidak takut mati, ya. Energinya Gemini ini juga. Jadi Scorpio, terkadang keberanian itu memang diperlukan, tapi bagaimanapun juga kita memang perlu mengontrol, ya. Segala sesuatu yang berlebihan juga tidak baik. Dan saya rasa kamu di sini dalam fase menuju kestabilan, ya, kestabilan dalam hal karirmu, dalam hal kestabilan energimu, ya. Kamu akan meninggalkan hal-hal lamamu, kamu akan menjadi jiwa yang lebih baik di sini saya lihat. Dan hanya saja kadang ya Scorpio ini memang agak moody, ya. Page of Cup ini kan agak moody, juga agak childish, ya. Sifat manjanya kadang masih seperti anak-anak, ya. Dan ini pelan-pelan akan bisa kamu rubah, ya, Scorpio. Jadi sampai hingga saat ini dalam fase ini saya lihat kamu sedang berproses menuju kestabilan energi, juga kestabilan usahamu, ya. Dengan keberanian, kedekasan yang kamu miliki, ya, kamu akan meninggalkan hal-hal lamamu, meninggalkan egomu yang pasti, meninggalkan emosi-emosi lamamu, ya. Seperti kita tahu bahwa Scorpio memang sangat emosionalnya, ya, ambisinya, ya, itu sangat luar biasa, ya. Dan untuk menjadi ini tidak berlaku harus bagi Scorpio yang sedang dalam fase awaken atau perjalanan spiritual. Kalaupun Anda bukan dalam perjalanan spiritual atau awaken, ya, ini juga berlaku untuk Anda karena setiap jiwa memiliki fase perjalanan spiritual, ya. Hanya saja di sini saya membahasnya secara spiritual. Karena di sini saya rasakan energinya ada sebagian Scorpio yang belum mengerti apa itu awaken, apa itu spiritual, ya. So kita akan lihat apa pesan dari Angel Oracle-nya untuk Scorpio. Oh wow, lagi-lagi kamu mendapatkan ini Scorpio. Tidak masalah, ya. Butuh pendewasaan diri, perlu waktu, ya. Emotional sensitivity, ya. Emosionalnya sedang tinggi, ya. Sedang sensitif, ya. Pesannya di sini, ya, terima dan hargai kesensitivitasan Anda sebagai hadiah bagi kita semua. Artinya di sini, jika kamu saat ini merasa lebih sensitif, ya, lebih kadang kamu emosi tapi tidak tahu apa sebabnya. Kamu karena secara intuisi Scorpio ini pada dasarnya sudah berintuisi tajam. Sudah berintuisi tajam dengan semua bakat-bakat yang dia miliki. Jadi cuman bedanya mungkin akhir-akhir ini kamu sering merasakan menjadi lebih sensitif.
uring-uringan. Kadang kamu ingin emosi tapi nggak tahu sebabnya, ya. Kamu kadang mungkin merasa jenuh dengan dirimu sendiri, ya. Kenapa kamu seperti itu? Kamu grundel seperti itu, ya, grundel kepada dirimu sendiri. Kamu ngumpet dengan dirimu sendiri, dengan sifatmu, ya. Dan ini semesta ingin kamu menerima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu. Sebagai dasar itu adalah berkah bagi kita semua, ya. Jika memang kamu sedang dalam fase ini, maka harus lebih bersabar, ya. Sebaiknya saran saya, jika Anda mau, bagi Anda yang belum mengenal apa itu spiritual, silahkan mulai bermeditasi, ya. Mulai healing, melatih diri untuk healing. Tapi nah, ini adalah kekuatan bervisualisasi, ya. Kesuksesan dalam bervisualisasi. Jadi selain Anda berproses menuju kestabilan untuk meninggalkan ego emosional Anda, ya, meninggalkan hal-hal yang menurutmu sudah tidak baik lagi, ya. Di sini dalam situasimu ini kamu ingin berusaha, ingin merubah, ya. Kamu ingin berusaha merubah situasimu menjadi lebih baik. Jadi see yourself doing well in this situation. Coba buatlah dirimu senyaman mungkin, sebaik mungkin. Lakukan sesuatu sebisa mungkin, ya. As you can, as possible. Ya, apapun itu, hal yang positif untuk kebaikan dirimu. Karena apapun hasil yang akan kamu dapatkan, ya, apapun usaha yang akan kamu lakukan itu mempengaruhi hasil yang akan kamu dapatkan, ya. Jadi intinya di sini, jika Anda ingin hidupmu lebih baik, maka belajarlah untuk bermanifestasi, ya. Try your best, do your best, maksudnya di sini, ya. Lakukan yang terbaik untuk dirimu saat ini, untuk situasimu saat ini, ya. Setelah kamu mampu bisa meninggalkan ego, meninggalkan emosi, kamu sudah berproses menuju kestabilan di sini, ya. Saya rasa Anda akan mampu menguasai situasimu dan akan membawa hasil yang jauh lebih positif dalam hal apapun itu. Usahamu, asmaramu, dalam hal spiritualitasmu, ya, ini akan mempengaruhi. Oke, yang terakhir Scorpio. Cakra mata ketiga, ya, ini agak mendalam. Ini berkaitan dengan emosimu yang kadang-kadang kamu ingin emosi tapi nggak tahu sebabnya tadi, ya. Why? It is safe for you to see the energy of love in all of its form, such as angel, aura, and vision. Jadi ini adalah cakra mata ketiga. Cakra mata ketigamu ini mulai terbuka, mulai aktif, ya. Sudah saya katakan bahwa secara insting memang Scorpio ini secara intuisi sudah tajam, dan intuisi berkaitan dengan mata ketiga, ya. Jadi pesannya di sini aman bagimu, ya. Jika kadang-kadang kamu bisa melihat sesuatu yang mungkin tidak biasanya kamu lihat, ya. Untuk melihat energi cinta kasih di sekelilingmu. Jadi dengan cakra mata ketigamu, mungkin kamu bisa melihat sekelilingmu, ya. Kamu mulai bisa merasakan energi. Kamu mulai bisa membedakan mana orang yang baik, mana yang berbohong, mana yang jujur, ya. Seperti layaknya seorang malaikat. Jadi sini secara aura, secara vision itu misi hidupmu, ya. Semuanya ini sedang diatur oleh semesta. Jadi sepertinya di sini ada Scorpio yang mungkin belum mengerti atau belum menyadari apa yang terjadi dengan
dirinya. Mungkin inilah yang menjadi penyebab bahwa kamu menjadi emosi tanpa sebab, karena kamu tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirimu. Kalau menurut saya ini cakra mata ketigamu mulai aktif. Jadi saran saya, kalau seperti ini kamu mulai bermeditasi agar kamu bisa lebih tenang. Karena cakra mata ketiga ini sangat berbahaya bagi jiwa yang belum bisa menerima, yang masih awam dengan spiritual juga, ya. Sehingga di sini mungkin kamu bingung, kok saya bisa melihat ini, kok saya bisa merasakan dia ini berbohong, ya. Kok saya bisa, mungkin kamu merasa dekat dengan malaikatmu, malaikat penjagamu maksudnya, ya. Jadi menurut saya Scorpio, Anda ini cakra mata ketigamu ini sudah mulai terbuka, ya, sudah mulai aktif, tapi kamu belum memahami apa itu cakra mata ketiga, apa yang terjadi dengan dirimu. Saran saya, jika kamu merasa ini terjadi dalam dirimu saat ini, kamu boleh coaching, ya, biar diarahkan. Terserah Anda mau coaching ke coach yang mana, ya, agar kamu ini dibantu, agar kamu tidak uring-uringan dan emosional seperti ini, ya. Intinya di sini kuncinya adalah komunikasi. Kamu harus terbuka, kamu harus bisa mengungkapkan, kamu harus mau berbicara, ya, apa yang terjadi dengan dirimu. Jangan dilawan. Kamu harus mengalir dan menerima. Ya, jika memang kamu akan mengalami fase atau proses awaken, maka terimalah, ya, terimalah. Karena ini sudah ada kemampuan bervisualisasi, ada cakra mata ketiga, ya. Dan saya rasa ini tanda-tanda dalam fase, entah Anda ini sudah dalam fase awakening, tapi saya rasa sebagian Anda ini belum menyadari, ya. So Scorpio, saya akan ambil satu kartu, coba spesial bagi Scorpio saja untuk mencari jawaban akan hal ini, ya. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Anda di sini? Atau mungkin Anda ini berproses atau mencari seorang guru untuk membuka mata batin Anda, ya, untuk membuka mata ketiga Anda, tapi kamu sendiri belum bersih secara jiwa. Scorpio, ini harus hati-hati, Anda harus berhati-hati, ya. Ya, jadinya seperti ini. Ketika diri kita belum bersih, kita belum siap, tapi Anda mungkin mencari seorang guru untuk membuka mata batin Anda dan sebagainya, ini berbahaya bagi kita. Jika cakra-cakra kita belum stabil, belum bersih, ya seperti ini dampaknya, emosi Anda enggak terkontrol, ya. Makanya kenapa jika kadang ada spiritual yang gagal, kalau tidak bunuh diri ya bisa gila. Atau yang dimaksud ada sindrom kundalini juga. Ada orang-orang yang sengaja mencari guru untuk membantunya membuka kundalini, membangkitkan kundalini, yang mana cakranya belum bersih, ya. Hatinya juga masih penuh dengan energi negatif, masih penuh ketoksikan. Nah, ini tidak bisa, ya. Cakra mata ketiga ini berkaitan dengan mata batin dan itu harus bersih, ya. Jadi ketika kamu sudah mulai merasakan banyak hal tapi kamu belum siap, ya seperti ini, ya. Entah apa yang terjadi, coba saya bantu mencari jawaban untuk Anda di sini Scorpio. Satu kartu saja untuk Scorpio. Oke, ini. Let's see. Queen of Pentacle, ya. Ya. Ini adalah sosok yang mana orang yang sangat fokus dengan
kesuksesan hidupnya ya, dan Anda sudah berhasil. Ini termasuk orang yang sudah cukup sukses, memiliki materi cukup. Sebenarnya kamu berhati baik, penolong ya. Kamu bekerja keras untuk tujuan hidupmu, untuk mencapai keinginanmu, dan kamu sudah berhasil untuk itu. Ini adalah sosok yang mana akan melakukan segala cara untuk mencapai keinginannya. Queen of Pentacle. Ada hal yang mana Scorpio, saya sedikit berpesan bahwa ada hal yang kadang tidak bisa kita ukur dengan materi ya. Jika kamu memiliki materi yang cukup, yang lebih, tapi mungkin kita tidak hanya kaya secara materi, tapi juga kita perlu kaya secara hati. Di sini yang kamu perlukan adalah kaya hati, bukan kaya materi. Materimu tidak akan bisa membuatmu menjadi hidup damai, mencapai kesadaran, mencapai kedamaian ya. Jadi kamu butuh bimbingan hati. Kamu butuh berproses seperti yang saya bilang awal, menuju kestabilan emosionalnya ya. Kalau mengenai di sini saya tidak membahas keuangan, tapi lebih ke spiritual ya. Saya rasa ini saja. Jadi Scorpio, siapapun Anda, apapun yang terjadi dengan dirimu ya, belajarlah untuk menerima. Tapi saran saya, jika memang kamu belum merasa siap, belum merasa bersih ya, berhati-hati jika ingin mencari seseorang untuk membuka mata batin dan sebagainya ya. So, semoga bermanfaat. Thank you for watching.